Bisa dimulai mungkin Bu, sambil menunggu Pak. Baik. Baik, kita akan mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan kali ini kita semua dapat bersilaturahmi meskipun secara virtual melalui webinar nasional series 3 yang diselenggarakan oleh Aliansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Swasta Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, webinar kali ini akan mengambil topik yaitu Spirit Wirang Entrepreneurship. Baik, sebelum kita lanjut ke acara yang inti, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah ataupun dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Umum DPN APEBSI Aliansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Swasta Indonesia, Bapak Ahmad Rudi SEMM CVHCM. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Dr. Iketut Merta SEMM CVHCM selaku pengurus DPN APEBSI dan juga dosen Universitas Mahendra Data Bali. Bapak Ibu Dekan yang tergabung dalam APEBSI serta para peserta webinar sekalian. Alhamdulillah, untuk acara webinar ini susunan acaranya yang pertama nanti akan ada sambutan dari Ketua Umum APEBSI, kemudian nanti akan langsung dilanjutkan dengan materi dan juga tentu saja diskusi. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, kita akan masuk ke sesi sambutan atau opening speech yang akan disampaikan oleh Ketua Umum APEBSI kepada Bapak Ahmad Roji SEMM CPHCM, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator, sekaligus Ibu Host, Bu Lia Marfika. Selamat pagi udah semuanya. siapa aja dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Dr. Iketut Merta selaku narasumber pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Dokter. Ya, belum dibuka, belum di. Sudah. Masih di Ya. mute Pak. Ya sudah terdengar. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Pak Rusi. Mohon maaf nih terlambat nih. Travel semua alat-alat saya ini. Selamat pagi juga kepada Ibu Moderator, Ibu Host. Dan selamat pagi atau selamat pagi menjelang siang untuk teman-teman yang berada di wilayah timur. Izin sebelumnya mohon maaf, video kamera di laptop saya tidak bisa menyala, ya, tidak bisa kedetek, jadi ada gangguan di teknis video saya, jadi saya tidak bisa on cam. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah memasuki sesi saya tim Universitas Udayana.
sudah memasuki sesi ketiga dari rangkaian webinar series yang sudah kita agendakan sebanyak kurang lebih 15 batch. Nah, insya Allah kita akan terus konsisten menyebarkan virus-virus pengetahuan melalui kegiatan webinar ini dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang satu sama lain itu memiliki kekuatan atau memiliki passion yang luar biasa. Dan tidak saja berasal dari satu wilayah, tapi juga berasal dari berbagai wilayah yang tersebar atau yang terdistribusi di daerah-daerah yang kita kenal. Hari ini kita menghadirkan narasumber dari Pulau Dewata, Provinsi Bali, Pak Dr. Ketut, yang akan menyampaikan materi tentang spirit wirang intrapreneurship. Tadi ada yang sempat bertanya, Pak, wirang itu apa, Pak Ketua? Saya bilang, waduh, saya juga belum tahu itu wirang itu apa. Coba nanti kita dengarkan paparan dari pemateri, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan rekan pengurus AFEPSI, anggota AFEPSI yang berbahagia, sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan bahwa kegiatan ini adalah rangkaian dari kegiatan Rakernas yang akan kita lakukan di bulan Agustus yang akan datang. Jadi sambil kita mempersiapkan kegiatan Rakernas, kita juga secara paralel itu menghadirkan event-event, kegiatan-kegiatan yang bisa memiliki dampak kepada kita semua. Baik dampak secara administratif maupun dampak secara yang lainnya. Khususnya pada aspek knowledge kita semakin bertambah, knowledge kita semakin terbuka dengan berbagai isu, dengan berbagai wacana yang akan dikemukakan oleh para narasumber. Saya tidak akan berpanjang lebar. Mari kita simak, mari kita ikuti paparan dari narasumber kita pada pagi hari ini yang jauh-jauh dari Bali kita hadirkan sengaja untuk menambah warna bagi kegiatan webinar kita sehingga teman-teman memiliki banyak perspektif tentang apa yang nanti akan kita dapatkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat bergabung di webinar AFEPSI yang insya Allah selama 3 bulan ke depan kita akan melakukan ini secara terus-menerus rutin sampai pada batch ke-15 atau ke-16. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Bapak Ahmad Ruji SEMM CVHCM yang telah memberikan sambutan selaku Ketua Umum AFEPSI. Baik, para hadirin sekalian, untuk mengefektifkan waktu selanjutnya, kita akan langsung masuk ke sesi utama, yaitu kaitan dengan materi terkait dengan spirit wirang intrapreneurship. Tapi sebelum memulai materi, ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, maka dari itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini. Akan saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Nama Dr. Iketut Merta SEMM CPHCM, tempat tanggal lahir Karangasem 22 September 1970, alamat Jalan Cokro Aminoto, Gang Pucuk Sari Utara 1, 9 Denpasar, Banjarbatur, Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Adapun pengalaman karir beliau yang pertama, bidang pemasaran pada Badan Usaha Milik Negara tahun 1990, kemudian General Manager tahun 2011 sampai 2013 di PT
Perdagangan Indonesia Persero Cabang Kupang. Kemudian General Manager tahun 2014 sampai 2016 di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Cabang Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian Manajer SDSU Kasih Ibu Denpasar tahun 2017. Dan saat ini sebagai dosen tetap Yayasan Universitas Mahendra Data pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahendra Data, Wakil Dekan 1 bidang akademik tahun 2002 sampai dengan sekarang. Adapun alamat emailnya yaitu iketutmerta2270@gmail.com dan nomor handphonenya yaitu 085 737 471 Itulah tadi sekilas biodata dari narasumber kita pada kali ini. Mungkin selanjutnya saya persilahkan Bapak Dr. Iketutmerta selaku narasumber untuk berkenan berbagi ilmunya dengan kita pagi hari ini. Dipersilahkan Bapak. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pada kesempatan ini mohon izin kami dari Universitas Mahendra Data, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ada beberapa hal mungkin nanti kita sampaikan, dan izin juga dulu memperkenalkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ekonomi Mahendra Data itu memiliki 3 prodi. Ada prodi kewirausahaan, dan ada prodi yang baru adalah S2 Manajemen Magister Manajemen Inovasi MMI, istilahnya itu baru SK-nya baru 2 tahun. Dan kita akan menerima mahasiswa pada tahun ketiga hari ini. Sekilas saya memperkenalkan diri, tadi sudah banyak lengkap sekali disampaikan sama Bu Moderator Gulia, mau izin Gulia, makasih banyak. Saya salam teman-teman semua yang hadir di sini. Saya akan menyampaikan penjali umat, kalau bahasa Balinya itu Om Swastiastu, dan Assalamualaikum bagi rekan-rekan kita yang lain. Dan juga saya sampaikan di sini, saya latar belakangnya bukanlah orang akademisi murni. Saya ada orang praktisi, karena hidup saya di perdagangan, khususnya 30 tahun lebih bekerja di perusahaan itu, mengambil suatu jalan akademik yang luar biasa. Latar belakang saya pertama adalah tahun 2017 saya memegang prodi manajemen langsung di Kaprodi waktu itu. Luar biasa mengambil tugas Kaprodi yang memang kerjanya yang luar biasa beratnya waktu itu. Apapun bagi saya tidak masalah. Cuma kita akan mau belajar di sini, kita mau belajar sehingga Fakultas Ekonomi dan Bisnis bisa hari ini bisa akreditasinya baik sekali dari Lamemba. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi seperti itu. Saya bergerak di karir saya adalah orang pemasaran sebenarnya, tapi mengambil ilmu manajemen dan SDM. Mengapa saya mengambil pekerjaan itu adalah kalau kita seorang pimpinan tidak mengerti memahami dari segi manajemen SDM, karena kita di perusahaan mengelola manusia, sumber daya yang luar biasa, dan juga akademik nanti di pemasaran seperti itu. Saya pertama kali mengambil itu pekerjaan itu yang tugas berat, karena saya karir saya dari bawah itu, dari bawah karir saya pertama dari 2010 2014 itu saya kerja sebagai sales itu, sales setelah itu masuk menjadi asisten supervisor, terus jadi manajer supervisor, dan langsung menjadi promosi ke JM. Terus beberapa kali juga saya pernah melintas ke kepala wilayah waktu itu. Nah, saya suatu kebetulan pekerjaan saya di perusahaan itu adalah memperbaiki perusahaan-perusahaan yang carut marut, perusahaan yang kolap dan sebagainya. Saya pasti hadir di sana untuk memperbaiki itu, sehingga muncullah ilmu waktu itu adalah judul ini adalah sebagian dari disertasi saya sebenarnya. Jujur, disertasi saya memakai
kata spirit wirang itu adalah bahasa lokal dan mungkin bahasa Jawanya mungkin ada namanya wirang juga di sana. Kemarin juga banyak perdebatan juga bahasa dari kata wirang itu menjadi perdebatan panjang juga, hampir 2 tahun perdebatan itu. Mencari kata wirang apa sih sebenarnya seperti itu. Tapi karena bahasa Bali dengan lokal jenis dengan Jawa kan mirip-mirip, tapi pengertiannya akan sama pada artinya, tapi dari konteksnya itu adalah menekankan perbedaan seperti itu. Waktu itu saya menjadi kata wirang itu antara 7 profesor, termasuk juga yang sekarang menjabat Dirjen Hindu, Prof. Dwije, yang salah satu narasumber saya untuk mencari kata wirang itu saja, apa sih sebenarnya seperti itu. Dari situlah baru saya menemukan suatu hal yang memang luar biasa dari konteks bahasa saja, sehingga kita bisa memberikan dampak dalam dimanapun kita berada, baik secara individual, organisasi maupun di perusahaan dan seperti itu. Nah, di situ kita membedah suatu kebetulan wirang kalau kita bahasakan itu menurut tim penguji dari Brawijaya, Prof. Nur itu hampir ditolak itu, hampir ditolak hasil bahasa wirang itu, karena kalau bahasa Jawanya kan malu itu dia bahasa wirangnya itu. Kalau bahasa Balinya adalah kotak jenisnya adalah sesuatu yang memiliki rasa empati untuk memperbaiki sesuatu yang dipandang oleh seseorang yang untuk memperbaiki masa depan. Itu sebenarnya dia. Sehingga dia punya spirit. Nah, mengapa saya berkaitan dengan kata wirang itu dengan dengan entrepreneurship? Nah, disitulah kita akan masuk di dalam suatu organisasi. Apabila kita tidak punya spirit, rasa wirang itu kalau bahasa Jawa punya rasa malu istilahnya itu, kalau bahasa Bali punya empati untuk memperbaiki diri terutama atau memperbaiki perusahaan itu, kita tidak akan bisa berjalan secara baik. Gitu. Mohon izin dulu Bu Rosi, mohon maaf Bu Lia, materinya bisa disalah. Siapa akan saya share. Kelihatannya belum bisa nih. Sebentar. Sudah ya Pak? Sudah muncul? Sudah. Mungkin bisa ke saya apa Ibu langsung? Sama saya boleh Pak ini. Ya. Ini kan Atau sudah inilah kita masuk iya, sama ke saya. slide berikutnya. Iya. Nah, di sini kita fenomena yang memang terjadi ya di dalam suatu organisasi di zaman modern sekarang, semua diukur dengan sesuatu hasil output yang memang dibutuhkan untuk kepentingan sehari-hari atau kemudian masa depan. Nah, disitulah kalau memang dia tidak punya jiwa, pada intinya seseorang nggak berhitung bekerja adalah kalau dia dapat impact atau penghasilan atau dampak yang lebih baik, baru dia bisa bertahan. Nah, di sini kalau kita fenomena spirit wiranya itu bukanlah seperti itu maksudnya. Tujuan kita bekerja adalah untuk memperbaiki secara individu, memperbaiki masa depan kita. Karena kita sudah masuk di dalam suatu perusahaan, mestinya dia mempelajari dulu. Tidak buru-buru dia keluar karena tidak nyaman, kalau dia tidak tidak menemukan hal yang dia capai. Terus kalau tidak itu dia akan diam, dia pasif dia. Itu fenomena yang terjadi. Pengalaman saya bekerja yang selama 30 tahun, sehingga muncullah judul seperti itu. Nah, perusahaan anjlok kalau tidak berkontribusi dalam suatu perusahaan atau sesuai dengan tujuan dari perusahaan tersebut, dia akan vakum, namanya tidak akan bergerak, sesuatu tidak bergerak atau pasif ya. Kalau dia diperintah sama atasan, ya itu aja dikerjain, yang sisanya enggak, diam dia. Nah, kalau orang yang punya spirit wirang, dia harus punya jiwa memajukan
tempat dia berada di tempat, artinya di mana dia bekerja, dia memiliki rasa ingin maju. Terutama kan orang-orang itu adalah ingin maju dia, ingin merubah dia. Merubah itu kan bukan dari tempatnya bekerja saja. Ada tempat di mana dia bekerja, perusahaan besar menganggap bahwa dia akan mendapatkan sesuatu yang besar. Bukan begitu maksudnya. Dia harus punya spirit di perusahaan manapun dia bekerja, apabila dia bisa menekuti, bisa melakukan sesuatu yang lebih baik untuk perusahaan, pasti dia akan mendapatkan sesuatu yang memang dia butuhkan. Seperti itu. Contoh-contoh real terjadi di perusahaan-perusahaan yang memang sudah bekerja, yang berjalan sedemikian muka, termasuk pada saat riset saya, terjadi suatu kebetulan memakai kinerja organisasi keuangan lokal jenis, yang namanya, kalau kita di Bali namanya punya lembaga keuangan adat ya, mungkin sama dengan di Palembang, mungkin punya lembaga keuangan adat sendiri, dari Bali juga punya seperti itu. Disitulah ya orang-orang yang duduk di sana itu adalah karena sudah merasa nyaman, dan bahwa pekerjaan itu adalah dilakoni begitu-begitu saja, tidak akan berdampak lebih luas terhadap masyarakat atau berdampak impact pada masyarakat tersebut. Karena apa? Merasa sudah nyaman bahwa dia sudah di sana, bahwa dia bisa mewakili adatnya, bisa bekerja lebih baik. Sehingga timbul permasalahan-permasalahan, ada kalau karena dia mengelola keuangan, timbul kredit macet istilahnya itu. Termasuk juga hampir ada yang sampai ke ranah hukum. Banyak terjadi seperti itu. Itulah yang memang harus kita bedah waktu itu. Mengapa saya mengambil seperti itu? Sehingga orang-orang yang ada di dalam organisasi itu tujuannya dia apakah untuk sekedar bekerja atau sekedar untuk ikut nimbrung melibatkan diri yang tidak penting seperti itu. Nah, di situ saya memberikan pendapat ataukah cek lokasi atau dengan diskusi-diskusi dengan para pemegang kebijakan di sana. Di situ adalah saya lihat rasa nyamannya dia, karena semua akan dilindungi oleh lembaga adatnya itu sendiri, sehingga terasa mungkin ya tidak akan terjadi masalah. Ternyata berbanding terbalik, hasil-hasil itu muncul permasalahan-permasalahan yang timbul, terbaik kontra dengan masyarakat, kontra kebijakan yang sebenarnya yang semestinya sudah dilakukan. Nah, hal itulah yang memang harus melatar belakangi orang itu mengapa sih seperti itu. Nah, saya kaitkan itu kan riset saya tersebut dengan kondisi lapangan, kondisi pengalaman-pengalaman saya, ternyata di negara-negara Eropa atau Amerika justru lebih dulu melakukan hal itu. Seperti pengalaman itu ya, penelitian-penelitian yang memang terjadi di Afrika, Eropa, spirit entrepreneurship itu memiliki dampak yang luar biasa untuk pertumbuhan ekonomi baik secara individu maupun secara organisasi. Mengapa demikian? Riset menyatakan bahwa orang-orang yang bisa menerima tekanan, ada orang-orang yang bisa menerima sesuatu tekanan atau beban kerja yang lebih, itu akan lebih memudahkan orang itu untuk berinterpretasi dia. Biasanya kalau orang ditekan atau diberikan beban lebih kan, kalau orang Indonesia kan ngomel ya. Kerjaan begini lah, banyaklah ceritanya dia, pasti akan terus. Terkadang juga tidak sinkronnya seseorang atau pimpinan itu apabila melakukan intervensi terhadap pekerjaan, dianggap pimpinan itu tidak percaya dan sebagainya. Nah, disitulah jiwa entrepreneurship orang itu harus tumbuh. Nah, beda nantinya ya, kita harus bedakan nantinya menurut pengalaman kami kemarin ujian, intrapreneurship itu disamakan dengan organisasi intrasekolah ini loh, seperti OSIS dan sebagainya. Ke sana dibawa disertasi saya, ke sana dibawa oleh tim pengujinya itu. Bagaimana menjelaskan itu hampir ujiannya 1,5 jam bisa 4 jam 5 jam, karena dia belum bisa menerima konsep, karena
karena dia mungkin tidak mengalami. Kalau saya kan mengalami itu. Kalau saya kan mengalami. Itulah sulitnya secara teori praktek dengan riset-riset terdahulu itu harus bisa bisa menjelaskan. Saya sampai akhir ujian tertutup masih pertanyaan dosen saya dari awal sampai akhir itu aja satu. Dijawab pertanyaannya adalah membandingkan intrapreneurship itu sama dengan organisasi intrasekolah. Bukan begitu. Intrapreneurship kan orang yang individu itu yang memiliki sesuatu yang lebih, yang berani mengambil suatu risiko dan berani mengambil suatu beban kerja yang lebih, yang untuk memajukan secara individunya dia juga, termasuk untuk kepentingan organisasi. Kan itu dia sebenarnya, dia bukan untuk organisasi intrasekolah, bukan begitu. Maksudnya biar enggak bingung ini kok bahasanya ke sana. Sampai hari ini masih ingat sih pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, itulah saya akan mensosialisasi, istilahnya kalau saya akan mensosialisasi hasil riset saya. Spirit Wirang itu dengan intrapreneurship apa sih sebenarnya? Nah, masalah-masalah yang tadi saya bilang itu adalah bagaimana mengukur keberhasilan seseorang dengan organisasi, dengan bla bla bla, dengan termasuk individu-individu tersebut. Dan bagaimana dia memberikan impact atau dampak spiritnya itu, apakah dia berdampak positif, apa dia berdampak negatif. Suatu kebetulan riset saya itu menyatakan baik semua. Orang-orang yang memiliki jiwa intrapreneurship, dia akan lebih sukses, lebih maju, akan bisa menemukan jiwa-jiwa intra atau intrenya nanti memiliki orang-orang wirausaha baru. Seperti itu sebenarnya dia. Kalau tumbuh jiwa-jiwa itu akan menimbulkan jiwa intre dia. Sebelum ada intre harus ada intra dulu dia sebenarnya, dia individu-individu tersebut. Akan tumbuh di masing-masing organisasi seperti itu. Itu fenomena yang mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ada empat masalah yang bisa diukurnya nantinya. Mungkin bisa akan diskusi nantinya kalau memang ada. Terus kita lanjutkan aja dulu. Karena waktu ya. Mudah-mudahan cukup. Gimana dia? Ini. Gap risetnya waktu itu banyaklah, seperti saya tadi ada kontradiktif, seperti saya ngomong tadi, kontradiktifnya ada kepentingan organisasi, kepentingan pimpinan, dan kepentingan orang-orang individu itu sendiri, karyawan itu sendiri, sehingga menimbulkanlah berbagai macam polemik. Itu terjadi beberapa di riset-riset terdahulu juga ada banyak seperti itu. Terus saya akan masukkan dulu. Nih. Nah, masalahnya tadi seperti saya bilang, masalahnya bagaimana sih orang intrapreneurship itu bekerja pada organisasi, bagaimana intrapreneurship dengan spirit kerjanya dia, nah bagaimana semangat kerjanya dengan organisasi juga. Ada 4 masalah yang mungkin akan bisa itu dikupas nantinya. Dari pemaparan saya tadi, sudah banyak saya berdasarkan permasalahan-permasalahan yang timbul antara kepentingan organisasi, perusahaan, dan sebagainya itu. Nah, apabila orang yang sudah bekerja, mungkinnya saya yang ngajak ngomong begini, ada kemungkinan sudah mengalami pengajar siklus pekerjaannya berulang-ulang itu, mungkin paham dia. Kalau saya mengalami pemahaman dalam pemerintahan itu kan ada suatu ordo baru, ordo reformasi, dan ordo sekarang. Ada 3 ordo yang saya lakukan. Pada zaman saya bekerja kan masih ada zaman ordo baru itu. Semua diatur, ditata kan. Dan semua nyaman itu. Semua nyaman waktu itu. Begitu zaman reformasi, perusahaan-perusahaan negara, pada waktu saya begitu bekerja, perusahaan-perusahaan negara kan, suatu kebetulan perusahaan saya perusahaan dagang murni dia. Yang diperkirakan karena perusahaan itu adalah perusahaan peninggalan zaman Belanda waktu itu, yang dijadikan pemerintah menjadi juga perusahaan dagang. Begitu di zaman reformasi, mulailah keteteran dia, karena ditarget harus profit. Nah, perusahaan-perusahaan negara pada saat itu yang aset-aset negaranya adalah aset berupa aset, bukan masalah duit, diinjeksi duit begitu dengan oleh pemerintah, enggak. Bagaimana mengelola aset-aset itu menjadi suatu hasil yang bisa menghidupi perusahaan. Suatu kebetulan waktu saya itu bekerja itu adalah aset
yang dimiliki oleh perusahaan itu luar biasa banyak. Begitu zaman reformasi, ada namanya KPK yang akan masuk, lalai dengan aset negara akan menjadi suatu masalah begitu. Itulah yang memang harus dimiliki jiwa-jiwa entrepreneurship untuk melakukan penataan, termasuk penataan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu yang dulu nyaman menjadi suatu tekanan yang luar biasa, akan menjadi imbas dia. Ada yang merasa sudah bosan bekerja, ada yang merasa ya itu perusahaan bukan urusannya dia, banyaklah masalah-masalah seperti itu. Nah, disitulah kita harus bersama-sama, karena riset kita adalah riset SDM terkait dengan spirit wiranya itulah yang kita perlu diseleksi. Kalau mungkin di zaman dahulu adalah namanya seleksi alam. Perusahaan-perusahaan pada zaman saya yang ada di situ adalah perusahaan yang orang-orang yang tinggal di sana adalah orang seleksi alam, yang punya spirit, yang punya jiwa entrepreneur yang luar biasa, tekanan-tekanan itu. Kalau orang yang tidak kuat, ya dia mau mundur dia akan susah, tidak mundur juga dia susah, akan diam dia seperti patung istilahnya kalau bahasa dia. Kalau dikerjakan, kalau disuruh bekerja ya bekerja, dia kalau enggak ya diam dia seperti itu. Karena dia rasa motivasi kerjanya, spiritnya sudah hilang dia. Karena nilai kenyamanan di perusahaan itu sudah dirasa sudah berkurang dia seperti itu. Terus diajak kita seperti bekerja seperti perusahaan swasta murni, nggak mau dia karena merasa gengsinya terhadap eh, nama perusahaan itu sendiri, karena dia merasa sudah di BUMN, pikir aja di BUMN itu semua enak itu. Tidak seperti itu, karena beda dengan perusahaan-perusahaan negara yang penugasan ya, nah sekarang seperti Telkom, Pertamina itu penugasan. Telkom sekarang mungkin tidak penugasan lagi, ada sudah murni dia profit juga, yang masih ada PLN sama Pertamina yang penugasan. Itu nyaman dia. Kalau dilihat itu dia menghidupi diri sendiri dia. Bagaimana dia berusaha, seperti saya ngomong tadi, bagaimana dia punya spirit wirang itu, tempat dia bekerja, bagaimana dia untuk perusahaannya dia harus ada punya seperti itu. Kalau enggak itu ya matilah. Seperti sekarang mungkin mati segan hidup damai itu seperti itu. Nah, menjadi sesuatu yang sia-sia jadinya. Sia-sia kita. Kita ada di sana, masa depan kita juga tidak karuan, nah kita harus mengambil jalan pintas apa gimana. Suatu kebetulan saya mengambil suatu jalan pintas namanya, yang bekerja dari perusahaan itu, eh, karena orang Bali kan kalau keluar tugas keluar Bali terus kan susah ya. Karena tanggung jawabnya besar di Bali, apalagi dia bersaudara satu, anak tunggal itu susah itu. Saya waktu itu mengambil gambling karena sudah tingkat level seperti itu, untuk turun grade untuk menjadi kepala cabang pun tidak mungkin itu, tidak diizinkan juga itu. Nah, suatu kebetulan mengambil, istilah saya mengambil pensiun dini, bisa dipercepat waktu itu. Nah, sementara disetujui setahun, menunggu setahun. Harus ada istilah saya harus melihat orang-orang yang kita promosikan di wilayah itu siapa itu, sehingga ada penggantinya baru kita bisa dilepas seperti itu. Saya menunggu 1 tahun untuk pensiun dininya 1 tahun. Pas 2017 itulah saya pensiun. Suatu kebetulan ada penawaran di Rumah Sakit Kasih Ibu jadi General Manager Sumber Daya Manusia juga SDM. Hampir mirip perusahaan itu dengan perusahaan lama saya itu, hampir mirip. Saya juga sudah capek deh. Saya pergi ke perusahaan ingin nyaman, ternyata lebih parah juga perusahaan-perusahaan seperti ini. Saya capek. Setahun perbaikan karena tidak nyambung antara pemilik dengan manajemen itu, saya mengambil posisi nyaman untuk mengundurkan diri. Lari ke akademik saya. Suatu kebetulan lari ke akademik. Nah, di akademik inilah banyak ilmu, banyak yang mungkin pengalaman di tempat bekerja dan disinergikan dengan apa namanya di akademik itu, yang kalau saya ya mungkin karena sudah ingin belajar dan belajar,
cepatlah adaptasi dia, cepat adaptasi. Oh ini begini, teorinya begini. Dulu tidak ada teorinya, ini begini teori. Kita harus berdasarkan teori dulu yang dasar. Kalau waktu saya zaman dulu kan istilahnya main tabrak saja, main tabrak saja apa aturan ini. Yang penting perusahaan untung dulu gitu. Yang penting saya bisa bayar gaji. Bulan depan saya bisa bayar gaji. Pikiran begitu aja. Apa yang mau kita lakukan? Kalau tidak dibayar gaji nanti kita di demo kan, gitu. Itu yang semestinya memang harus dilakukan apabila orang-orang yang punya spirit luar biasa untuk berkembangannya intrapreneurship seperti itu. Baik, mungkin lagi sedikit saja, mungkin karena pembahasan yang lain-lain sudah saya bahas saja seperti ini tadi. Waktunya masih ada, Mbak. Saya tidak akan membaca teori Grand Prasejarah ini ke teori saja, tidak usah saya Masih Pak, pikirin. masih ada Kita sekitar bicara 20 menit. masih banyak, masih 20 menit. Iya Pak, sekitar 15 sampai 20 menit. Ya. Biasanya kalau kita lihat, kalau saya ini tidak mungkin yang ini saya bicarakan. Ini di mahasiswa tidak bisa. Ada kita sebenarnya beda dia. Iya baik Mas. Biasanya, dari ini ya pengalaman saya dalam riset itu, bagaimana orang intrapreneurship itu akan berpengaruh segala-galanya. Istilah spirit wirang individualnya itu akan berpengaruh sekali, berdampak pada kinerja dimanapun dia berada. Biasanya orang-orang itu selalu sukses ya. Kadang-kadang orang melihat orang ini apakah bawa apa tuh, dimanapun dia bekerja, apapun yang dikerjaan sukses itu loh. Itulah spirit wirang yang memang dimiliki oleh jiwa orang-orang yang jiwanya jiwa intrapreneurship. Itu. Kadang kan orang itu ini apa sih kok anak ini kok seperti ini ya, seperti itu. Nah, itu yang memang harus dimiliki oleh seseorang atau orang-orang tersebut. Nah, dengan catatan apa? Dia selalu konsekuen. Dia harus konsekuen dan jujur dia, apa adanya. Orang-orang begini biasanya kalau di zaman global ya sedikit menemukan seperti itu. Dia cermat, jujur dan sebagainya. Ya, biasanya sekarang kan orangnya ya mau cepat, mau urusan belakang lah seperti itu. Kalau orang-orang intrapreneur itu beda dia. Dia pasti cermat. Dia berkata apa adanya. Kalau ya enggak seperti itu. Sifat-sifat seperti itu yang memang dimiliki di organisasi atau orang individual seperti itu. Itu saja Mbak, seperti saya. Mudah-mudahan bisa diskusi nanti panjang lebar. Silakan ada yang bertanya. Kalau memang bisa di sharingnya nanti saya sharing. Kalau mungkin saya akan tempo aja dulu. Siap Pak. Silakan Mbak Lia. Baik, terima kasih banyak Bapak, insight-nya sangat menarik sekali ya. Dan ini memang tema yang cukup menarik gitu ya Pak, karena belum semua orang akrab dengan istilah-istilah ini. Baik Bapak, selanjutnya kita akan beranjak ke sesi diskusi atau tanya jawab. Barangkali akan kita buka 2 sesi. Setiap sesinya nanti akan ada 3 penanya yang boleh bertanya kepada narasumber kita pada kali ini. Mangga para audiens, peserta yang barangkali ada pertanyaan, boleh melalui chat ataupun langsung on cam dan on mikrofonnya. Mangga, silakan. Barangkali ada yang mau bertanya, boleh raise hand dulu. Cukup menarik itu dari tema yang ini memang kata wirang itu ya Pak ya, betul. Kalau saya kan asal dari Sunda ya Pak ya. Memang hampir mirip dengan bahasa Jawa, wirang di kami itu memang istilahnya kayak semacam malu gitu ya Pak ya. Tapi ternyata dalam istilah bahasa Bali itu mempunyai arti yang sangat bagus gitu ya, sangat menarik terkait dengan bagaimana kita berniat untuk memperbaiki masa depan gitu ya Pak ya. Ya, benar. Izin bertanya Bu, Pak. Boleh, boleh diperkenalkan dulu, kemudian nanti pertanyaannya. Perkenalkan Pak Dr. Ketutmerta, saya Faisal Firmasa, mahasiswa S2 Magister Manajemen Universitas Widyatama, Kota Bandung, Jawa Barat. Cuma domisili di Papua, di Jayapura. Dari penjelasan Pak Dr. Ketutmerta, saya nangkap wirang ini
kalau secara kecerdasan emosional mungkin mirip-mirip yang saya tangkap gitu spiritnya, Pak. Apa bedanya wirang dengan spirit kalau kita hubungkan, korelasikan dengan emotional quotient? Apakah bisa sama seperti itu, Pak? Karena tadi poin-poin positifnya adalah ketika memiliki semangat wirang tadi punya kreativitas, semangat kerja, cerdas, cermat. Itu mirip kayak kecerdasan emosional yang saya lihat. Kayak gitu sih, Pak. Apakah bisa seperti itu atau mungkin bagaimana menurut pendapat Bapak? Mungkin saya Baik, kembalikan. terima Kasih. kasih Mas Faisal ya, apa Iya, Kang Faisal ini dari Bandung ya. atur nuhun. Terima kasih. Mungkin mau langsung dijawab dulu atau ditampung dulu, Pak Dokter? Boleh, silakan kalau mau yang ada yang lain, Yang lain silakan. dulu ya, mangga barangkali silahkan, barangkali Ya, ada yang Bang, mau bertanya diskusi nanti lagi. dengan Pak Faisal Firman nanti yang terkait dengan apa yang dibilang pertanyaan tadi bagus sekali. Itu yang memang terjadi seperti itulah ya. Spirit wiranya seperti itu. Ya, barangkali ada lagi atau mau kita langsung coba bahas saja barangkali Pak? Baik, kita akan diskusi saja. Iya. Saya tidak akan membahas secara gini ya. Nah, tetapi secara spirit wirang, memang spirit itu semangat itu sebenarnya. Wirang juga hampir mirip juga dengan semangat kalau kita bahasakan. Tapi konteksnya ini wirang ini adalah bagaimana dia mengambil sesuatu yang ada di dalam organisasi tersebut memberikan dampak. Dampak mungkin kalau kita lihat di manajemen sifatnya motivasi mungkin terus semangat kerja gitu. Nah, di situ orang-orang itu semestinya yang tumbuh kalau di bahasa Bali itu namanya wirang itu ada kalau di Bali itu ada wirang, ada jengah namanya itu yang banyak dipakai adalah kata jengah dia itu, tapi saya ada memakai kata wirang. Karena itu ada terkait dengan bahasa wirang itu sama dengan akan bahasa Jawa juga itu konteks lokalnya. Nah, waktu itu adalah memakai konteks minimal di disertasi kita harus bisa meningkatkan atau menampilkan lokal jenisnya dia. Nah, kalau kita cari teori-teori yang luar biasa masalah semangat kayak gitu kan kalau di luar negeri kan sudah luar biasa banyak tuh. Tapi kita akan menunjukkan wirang itu. Wirang itu kalau kita lihat tadi Bapak bilang itu adalah seperti itu, tapi di dalam tumbuh di dalam dirinya sendiri itu adalah yang mungkin orang kecerdasan individualnya dia ada, tetapi tidak ada kesempatan dia. Terus dia juga bisa menonton dia, karena dia ada di luar ya, di luar konteks dia, di luar organisasi dan sebagainya. Terus bagaimana dia? Kalau dia melakukan eksekusi ataukah otokritik terhadap suatu organisasi itu, dia ada di luar dia, tidak akan didengar dia, menjadi sesuatu yang mubazir dia. Kalau wirang itu, dia ada di dalam, yang memberikan spiritnya itu adalah semangat kerjanya dia yang bisa di diakui atau bisa diampuni oleh organisasi di tempat dia bekerja untuk memberikan perubahan. Nah, mungkin terkadang dalam organisasi itu kan tidak semua bisa menerima masukan kan itu masukan. Terus disitulah dia rasa wirangnya itu kok perusahaan saya seperti ini. Mungkin di situ dia ditugaskan atau diberikan beban untuk beban lebih dalam suatu organisasi, lalu di perusahaan dia melakukan dengan baik melakukan pekerjaan yang baik. Gitu. Ya, apakah motivasinya dia untuk mendapat prestasi? Enggak. Bagaimana dia memberikan impact yang terbaik pada perusahaan tersebut. Itu Pak kurang lebihnya Pak. Silakan. Kalau memang bisa diskusi. Iya, makasih Pak. Cuma memang saya ngelihatnya tuh mirip-mirip. Kalau dalam bahasa sehari-hari itu saya istilahkan adversity question sama kecerdasan emotional question, Pak. Jadi kalau Ya, seseorang tuh punya dua kecerdasan itu mungkin sama, hanya beda kalimat aja kali Pak ya. Itu mungkin bahasa ya, kearifan lokal ya. bisa. Ya, itulah makanya bahasa-bahasa itu lokalnya sebenarnya sudah ada internasional berbahasa internasional mungkin jarang diungkap kan gitu, jarang diungkap. Nah, kalau memang nantinya kita bisa mengungkap dengan bahasa-bahasa itu kan lebih lebih apa lebih memperbanyak kosakata kan gitu. Tidak bahasa itu saja pakai. Semangat kerja gitu. Siap, Itulah. siap. Nah, kalau kita bahasa mungkin seperti saya bilang tadi
Itu di debat saya sampai di ujian tertutup kok saya. Bahasa Wirang itu makanya 7 profesor saya itu loh, kamu ini mau cari apa sih gitu. Ini sebenarnya kajian budaya bla bla bla, karena suatu kebetulan juga narasumber kami itu mantan dirjen itu loh, yang memang sudah melintang dan mantan juga rektor yang terkait itu juga. Nah, itulah diapresiasi, berani menampilkan itu, berani tampil beda, bukan mencari sesuatu yang beda, enggak, mencari tampil beda. Karena apa? Kalau kita menulis hal-hal yang memang sudah internasional, rasanya sudah banyak itu, banyak sekali. Nah, dengan disertasi saya yang sederhana, saya bisa tembus Q2, Scopus. Saya tembus Q2. Dengan dia mungkin tertarik dengan bahasa Wirang itu, lokal ini itu dia tertarik seperti itu. Apa sih anunya dia seperti itu? Suatu kebetulan ya, mungkin nasib saya yang baik, juga dia tembus aspek Q2 dia. Dosen promotor saya pun kaget. Ini benar ya. Saya kasih ini bahasa komunikasinya ini ya, oh berarti ya dia sudah seperti itu, gimana hasilnya seperti itu ya, tidak masalah, kita lanjut ujian terbuka gitu aja. Waktu itu kan, karena saya ada proses panjang, jujur proses panjang untuk selesai saya ini agak rumit, karena intrapreneurship pun orang masih jarang mendengar. Termasuk dosen penguji saya pun jarang mendengar intrapreneurship. Yang dia banyak kan intre, dia banyak dengar itu. Iya. Apa sih yang ada? Karena pengalaman secara pribadi saya bekerja di perusahaan itu selama 3 tahun untuk memperbaiki perusahaan itu, itulah pengalaman secara individual saya untuk bisa punya jiwa seperti itu. Bisa berbahasa, mungkin teorinya mungkin belum banyak ya, teorinya belum banyak mungkin terjadi. Nah, itulah yang memang harus dimiliki. Mungkin suatu kebetulan saya punya pengalaman seperti itu, saya menulis seperti itu. Saya dalam ujian itu tidak pernah berpikir saya harus belajar, enggak. Paling-paling mengingatkan teorinya sedikit-sedikit. Apapun yang dia bahasakan atau dijadikan pertanyaan oleh dosen-dosen itu saya bisa jawab. Menarik seperti ujiannya 1,5 jam bisa 5 jam kok itu, sampai jengkel gimana sih gitu. Panjang latihannya itu seperti itu. Begitu Pak Faisal, maaf ya itu ya. Terima kasih Pak sharingnya Pak, jadi nambah satu kosakata baru istilah dari Bali, Ya. Wirang. Ya, siap. Mungkin yang lain silakan. Baik, terima kasih Pak Faisal dan Ini saja. Pak Dokter atas silakan barangkali ada lagi yang mau tanya. Halo, selamat pagi Mbak Moderator. Selamat pagi Ibu. Mangga Iya. Ibu Linda, kami Iya, persilakan. izin bertanya nih kepada Pak Dokter. Silakan Ibu, silakan. Iya, selamat pagi Pak Dokter. Salam kenal, saya Linda dari IC Konsultan. Izin bergabung nih dengan para guru besar kami nih ya. Baik, Pak Dokter, terima kasih atas kesempatannya terkait dengan spirit Wirang entrepreneur nih ya. Mungkin saya agak sedikit ke SDM-nya mungkin ya, ke SDM nih. Kebetulan memang ya kami juga sebagai user nih Pak Dokter. Jadi yang kami alami itu adalah bagaimana memanage lintas generasi. Karena hari ini tuh yang ada di lingkungan kita ya, yang mereka bekerja itu adalah generasi Gen Z. Yang Gen Z itu ketika bicara masalah hari kerja, kalau bisa nggak usah dihitung deh. Judulnya nanti target tercapai tapi kerja dimanapun kan begitu. Nah sementara di kita itu kan ada yang masih boomer, ada yang milenial, ada yang Gen Z. Nah jadi untuk menyatukan persepsi ini seperti apa ya Pak Dokter ya di dalam lingkungan pekerjaan ya, mungkin terkait dengan budaya kerja mungkin. Ini saya tadi mendengar profil dari Pak Dokter sangat menarik ya, ini suhu ya. Ini guru saya harus banyak belajar nih menjadi GM dan klinik mungkin ya. Klinik perusahaan nih Pak Dokter nih, keren luar biasa. Ya mohon arahan Pak Dokter, terima kasih. Terima kasih Bu Linda. Baik. Diskusinya saya bukan guru, bukan gini, saya orang biasa saja. Suatu kebetulan mungkin pengalaman saja. Ya, begitu lah.
begitu banyak juga. Cuma bekerja nasib mungkin karena saya jadi latar belakangnya orang dari kecil ya, orang sudah seperti itu bekerja dan spirit sekolahnya pun spirit sendiri secara pribadi. Orang tua tidak pernah menganjurkan saya harus kuliah, harus sekolah, enggak. Karena tumbuh dari diri saya sendiri, merubah diri saya dengan catatan, dengan pendidikan itu. Kalau saya tidak bisa begini, saya tidak akan bisa merubah hidup dan minimal pola pikir kita yang bisa kita berubah. Terkadang kalau kita tidak punya begitu kan ikut-ikutan ya, ini begini gitu ini, kita masa depan kita tidak begitu tidak begitu lebih baik karena kita waktu itu jujur karena saya dari latar belakang orang tidak ada apa-apa jujur. Saya orang tua transmigrasi, orang tua saya di Lampung, saya ada di Bali gitu. Saya hidup di Bali walaupun saya lahir di Bali tapi merantau juga di kota Denpasar itu. Dan orang tua saya ada di Lampung waktu itu. Saya sekolah pun sampai kuliah pun sendiri tidak meminta sesuatu yang lebih pada orang tua enggak. Begini, apa yang Ibu bilang itu benar sekali. Ada yang perusahaan menghitung, yang penting perusahaan untung, entah kalian tidur, entah kalian apa, itu urusan kalian itu. Banyak ya. Saya pun mengalami seperti itu. Saya pun mengalami itu pada proses kerja. Karena dalam proses kerja itu terkadang apa mindset pikiran kita dengan mindset pemimpin kita itu terkadang bertolak belakang. Hati nurani kita berontak itu. Saya pernah mengalami itu kok. Selama kurun 15 tahunan, 10 tahunan itu mengalami itu. Karena apa? Dalam fase-fase pertama naik turunnya perusahaan, fase-fase itu orang atau pimpinan pasti mengedukasi segala hal. SDM dan corporate bisnisnya juga harus diinovasi apa yang mau dilakukan, bagaimana untuk mencapai target itu yang memang harus dimiliki oleh seorang pimpinan. Terkadang karyawan kita kan tidak paham itu, bagaimana dia berpikir besok saya bayar gaji gimana. Karyawan tidak pernah berpikir itu, tidak pernah dia berpikir itu. Kalian harus berbuat apa, perusahaan mau berbuat apa, dia tidak berpikir begitu. Besok tanggal 1 dia harus dapat gaji, tanggal 28 dia harus dapat gaji dia. Seperti itu. Nah, disitulah orang-orang yang memang harus diminit. Apalagi zaman milenial mindset ini, dia ingin tidur tapi dapat duit banyak. Itu. Dia tidak ingin bekerja tapi dapat duit banyak. Nah, mungkin 1001 yang bisa melakukan itu mungkin dengan yang sekarang penjualan TikTok dan sebagainya, terus ada yang hal-hal yang pakai digitalisasi seperti itu. Itu kan tidak serta-merta juga semua bisa dilakukan seperti itu. Saya paham. Di zaman organisasi saja dengan digitalisasi sekarang, semua bisa dalam genggaman itu. Baik buruknya bisa di dalam genggaman. Mencari duit pun di dalam genggaman juga. Karena saya juga punya perusahaan online juga sekarang. Bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan itu juga dengan gadget juga. Bisa mengawasi seperti itu. Nah, artinya begini. Seseorang kalau memang dikehendaki karyawannya seperti itu, dia harus bisa dibedakan. Di fase-fasenya harus dibedakan dia. Sehingga dia tidak merasa nyaman dengan situasi itu. Besok situasi itu akan berubah juga. Satu periode tertentu. Karena apa? Seperti saya bilang tadi, saya ada di 3 periode. Orde Baru, Orde Reformasi, dan Ordenya sekarang. Di zaman Orde Baru itu semua modern, itu semua gampang, itu tidak ada istilah sulit. Karena semua ditata, semua diatur. Sehingga karyawan tinggal melaksanakan saja. Begitu zaman berubah, disuruh dia berpikir ulang, berpikir cerdas untuk melakukan sesuatu, dia karena sudah kebiasaan itu loh. Untuk merubah mindset-nya dia kan sulit. Kalau orang SDM merubah mindset pola pikir kita yang memang sudah seperti ditanamkan seperti itu kan sulit. Sama dengan generasi gadget, kalau dia suruh bekerja begini pasti dia berontak dia. Kenapa bikin susah-susah? Yang gampang-gampang dibikin susah. Pasti baca pertanyaan, jawabannya seperti itu. Artinya begini. Hal-hal itu ada baiknya dilakukan seperti itu, tapi tidak baiknya apa? Apabila
sesuatu bisa aja sinyal tidak ada. Daerah-daerah itu kan tidak semua bisa dilakukan ada transformasi teknologi seperti itu. Bali khususnya, Bali pun yang luar biasa internasional masih ada daerah-daerah blank spot, masih ada blank begitu, dia tidak semua bisa melakukan itu. Nah itulah perlu diedukasi bagaimana dia melakukan begini, bagaimana melakukan dia ini, sehingga dia bisa berpikir teknologi yang ada adalah sebagai pendamping saja, untuk pelengkap saja, bukan harus situ yang berjalan semua seperti itu. Kalau tidak ada operatornya, tidak ada SDM-nya kan tidak jalan juga seperti itu. Kurang lebih seperti itu Bu Linda. Mohon maaf karena memang yang tidak pas nantinya, silakan. Baik, Pak Dokter. Terima kasih banyak jawabannya dan pencerahannya luar biasa ya bisa berbagi pada pagi hari ini. Pak Dokter, kami juga sebetulnya ada kantor nih di Bali. Boleh nanti mampir-mampir Boleh, di mana Bu? Silakan. di Denpasar juga, Pak. Iya, kita ada di Denpasar mana nih? Jalan Bedugul, Pak. Iya, Pak Dokter. Nama Bedugul Sidakarya ya? Sidakarya, dekat-dekat Uniknas ya, Bedugul. Betul, di Sidakarya. Ya, Oke, Pak Sidakarya. Dokter, terima kasih banyak. Ya, senang bisa dapat ilmu yang baru nih pada pagi hari Nah, sama-sama ini. Bu, mari kita. Saya juga belajar, masih banyak belajar juga Terima ini. kasih. Baik, Bu Linda. Bu Linda? Ibu, kalau ada yang diskusi silakan. Kita siap. Baik, terima kasih Bu Linda atas pertanyaannya dan juga Pak Dokter atas jawabannya. Barangkali ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Silahkan, barangkali ada yang mau bertanya kembali. Pak Dokter, izin. Silakan, Bapak. Saya penasaran sebetulnya. Jangan Pak Ketua, santai aja Pak Ketua. Ya, dengan apa namanya istilah wirang ini Pak. Saya kalau menyimak dari awal sampai akhir tadi barusan, sepertinya bisa menangkap bahwa wirang ini mungkin semacam value ya Pak, value yang bisa ditumbuh kembangkan oleh seorang pimpinan misalnya atau oleh seorang leader kepada jajarannya atau kepada bawahannya. Mungkin seperti itu Pak, mungkin penangkapan saya. Apakah betul ini menjadi sebuah value yang bisa ditumbuh kembangkan sehingga dia bisa membangkitkan semangat kerja, membangkitkan militansi, membangkitkan produktivitas dan lain sebagainya. Apakah seperti itu ininya muaranya Pak Dokter? Mohon izin Pak Ketua. Ya. Pak Ketua. Luar biasa Pak Ketuanya, ternyata juga menyimak ya. Ada menyimpulkan juga seperti itu. Itulah memang seperti itu. Terkadang kita tidak pernah merasakan ya apa yang kita lakukan, apa yang itu kan orang lain kan belum bisa merasakan. Nah, disitulah ada seorang pimpinan ataukah karyawan apa namanya di sana dari suatu organisasi. Misinya kalau memang itu adalah tingkat leadership, tingkat pimpinan seperti Pak Ketua bilang harus punya sifat itu Pak. Pengalaman saya seluruh Indonesia pernah mengunjungi kantor-kantor saya yang ada 34 kantor cabang provinsi. Nah, saya ditugaskan pada saat itu untuk memberikan mengecek atau mengaudit isi bahasa gini mungkin kalau bahasa audit mungkin serem ya, enggak seperti itulah bagi saya. Cuma saya jalan-jalan melihat-lihat itu apa sih. Makanya kita harus cek ke dalam dulu. Kita tidak perlu harus menyalahkan karyawan yang ada di situ karena perusahaan kita begini, enggak. Kita harus cek ke dalam dulu. Terus potensi daerahnya itu apa sih yang sebenarnya ada itu. Terus apa yang bisa dikembangkan. Terkadang kontribusi perusahaan dari pusat sudah nyampe enggak?
terhadap cabang itu sendiri. Ya gitu. Kalau saya mengevaluasi seperti itu. Sehingga karyawan tidak bisa bergerak, ada masih bekerja dan tidak punya rasa wirang itu karena apa? Karena dia tidak dapat dukungan atau ke potensi daerahnya dia, apa yang dia sudah sampaikan kemungkinan tidak nyampe seperti itu. Nah, disinilah tugas kita untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan yang bisa menjadi acuan untuk dia melakukan pekerjaan. Itu pernah saya lakukan, jujur, ini pengalaman saja. Kita sharing pengalaman sedikit, Mbak ya, Pak ya, seperti itu. Ya, 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 ya. Saya pernah Ya, sampai siap, di Pak. Kupang itu tahun 2010 atau 2011 kalau nggak salah. Saya sampai menginjakan kaki pertama kali di kantor saya nangis itu. Apa saya dibuang ini bawa ke sini bagaimana ya? Target saya 6 bulan di sana. Target saya 6 bulan dari direktur utama saya. Kamu di sana 6 bulan, tidak boleh lebih. Gitu. Saya nangis, saya ini dibuang, apa saya diasingkan ke sini. Saya pikiran saya begitu. Tetapi saya tidak seperti itu. Itulah yang memang saya punya rasa wirang terhadap perusahaan saya untuk memberikan yang ada hidup semua keseluruhan itu. Menjadi targetnya dia 6 bulan, saya bisa rubah dia di sana selama 3 bulan. Termasuk memutasi karyawan yang memang tidak potensi. Nah, kita seorang pimpinan seperti itu, apakah tidak bumerang itu? Itu mutasi dan sebagainya, memposisikan orang-orang itu di tempat yang lain, di job-jobkan yang lain seperti itu. Saya lakukan selama 3 bulan. 3 bulan, 4 bulan berikutnya training perusahaan itu berdampak positif, luar biasa hasilnya dia, sehingga saya bisa lari atau pergi dari sana selama 6 bulan. Pergi saya 6 bulan. Saya kira dapat tugas baru, apa tugas yang lebih ringan, ternyata berat-berat juga. Ada masuk ke Manado, masuk ke Makassar saya gitu. Nah, itulah yang memang harus dimiliki oleh Pak Ketua bilang, spirit yang memang wirangnya itu harus punya. Spiritnya harus spirit wirang jiwa ini harus punya. Mungkin jiwa saya mungkin dasarnya adalah orang perubahan. Orang perubahan. Karena saya kalau jujur saya secara pribadi ya, saya tidak senang orang melihat orang malas, orang lelet itu malas. Paling kalau saya boleh menjengkelkan saya begitu. Kalau saya menjengkelkan kalau saya. Terkadang di rumah maupun di mana saya dibilang seperti orang ngomongnya di hutan itu, ngomongnya terlalu keras, ngomongnya teriak-teriak gitu. Itu yang memang kemungkinan ya, apakah memang sudah kebiasaan apa tidak tahu juga. Apakah memang pergaulan saya dengan teman-teman saya dari Sumatera juga tidak tahu juga ya, karena ternyata teman-teman dari Sumatera juga banyak juga. Apakah seperti itu tidak tahu juga. Apa memang sudah pembawaan saya seperti itu tidak tahu juga saya. Jujur kalau memang saya ngomong pasti omongnya tidak pernah pelan. Pasti intonasinya mungkin maksudnya baik tapi didengar agak keras itu. Berarti maksudnya bukan begitu. Mungkin intonasi bahasanya mungkin seperti itu. Sehingga saya lakukan di perusahaan-perusahaan saya seperti itu. Jujur kalau sudah dikasih mandat pasti saya jalan, tidak mungkin saya jalan. Saya lakukan sebaik-baiknya. Apalagi mungkin pimpinan ngasih mandat seperti adiknya, seperti anaknya ngomongnya itu kan mungkin kalau saya sulit menolak Kalau saya sulit menolak. Selalu melakukan tugas apapun risikonya. Tapi Asungkaro sampai hari ini di perusahaan saya tinggalkan masih baik-baik saja kok. Terus setelah saya tinggalkan perusahaan itu masih jalan, saya tidak monitor lagi karena saya sudah di luar garis karena saya ada di perguruan tinggi. Saya sebagai pendidik sekarang. Jiwa pendidik saya mungkin muncul dari kecil mungkin. Jiwa leadership saya mungkin muncul dari kecil karena disitulah kalau memang kita tidak punya jiwa-jiwa begitu sulit. Apakah karena kebiasaan saya memang ditinggal oleh orang tua, harus bisa mandiri terus-terusan, mungkin tidak tahu juga. Mungkin di lingkungan, mungkin alam mungkin sudah menempa seperti itu. Seperti itu sih kondisinya, Bapak Ibu. Silakan. Assalamualaikum Ibu Lia. Baik, terima kasih Pak Dokter atas tanggapannya. Pak Ketua, bagaimana? Ada lagi tanggapan? Cukup. Lanjutkan. Ya, waalaikumsalam. Pak Diana.
Sudah cukup? Ibu Oh ya. ya, mohon izin Ya, saya boleh ingin Ibu, bertanya silakan. Pak Dr. Ketut Marta. Silakan Bu Jahati. Perkenalkan saya Juhaiti dari Universitas Dirgantara Mantap. Marsikal Surya Dharma. Silakan Ibu, boleh. Saya dari Halim, Jakarta, Pak Dr. Ketut. Yang ingin saya tanyakan, apakah spirit wirang itu hanya dirasakan oleh yang bersangkutan ataukah bisa dinilai oleh orang lain? Kalau memang bisa dinilai, apa alat ukurnya dan bagaimana cara mengukur seseorang itu memiliki spirit wirang? Begitu Pak Ketut. Mohon penjelasannya dari Bapak Dr. Ketut. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik Bu. Terima kasih Bu Jahati. Mohon izin, mungkin kalau memang ada yang keliru mau dikoreksi. Nah, tadi wirang itu untuk mengukurnya ada indikatornya apa sih? Untuk bisa dikatakan dia punya spirit wirang itu kan itu. Nah, disinilah yang mungkin di materi itu ada kalau begini kan. Hal-hal yang spirit wirang itu kan kalau di perusahaan ya, dari perusahaan bagaimana dia mencapai tujuan organisasi itu atau tujuan ke depan yang dijelaskan oleh Bisa perusahaan. dinilai oleh Biasanya orang lain. kalau kita bekerja di suatu perusahaan ini secara fakta ya, secara teori ada di slide saya ada di bagian terakhir gitu. Terus dia bisa melakukan target-target yang dia dibebankan itu. Jujur kalau memang dia punya jiwa itu biasanya ya, sesuai pengalaman saya, dia target setahun, anggaran itu sekian miliar atau sekian triliun dari suatu organisasi itu ya. Dia secara serta-merta bisa memimpin pekerjaan itu dan bisa mencapai secara 100% mungkin tidak pada saat tutup buku atau akhir anggaran tersebut. Mungkin dia kalau di pengalaman saya ya, untuk menentukan orang itu biasanya anggaran itu tidak akan dibagi 12. Tidak akan dibagi 12. Kalau untuk memberikan memacu dia akan dibagi dengan 10 bulan dia. Ada spilling 2 bulan dia. Tujuannya apa? Orang-orang yang memang punya spirit kerja wirang itu itulah dia akan bisa melakukan mapping dan sebagainya itu seperti wawancara terus core bisnisnya dia apa komoditinya yang dia lakukan, apa-apa yang dia lakukan seperti itu sehingga dia bisa melakukan karena akan dimonitor juga kalau di organisasi perusahaan dimanapun mungkin perusahaan-perusahaan itu akan melakukan evaluasi triwulan terus semesteran atau triwulannya seperti itu. Sejauh mana dia bisa melakukan itu? Ini tercapai enggak seperti itu. Nah, apabila stagnan sudah dibagi ternyata cuma pencapaiannya 20% atau 30% dari target seperti itu. Itu perlu dievaluasi, punya rasa seperti itu dan indikator-indikator yang memang sudah tentukan itu untuk pencapaian itu sudah dilaksanakan belum seperti itu. Nah, biasanya ini pengalaman saja, mohon maaf ya, saya berbicara pengalaman saja ini, pengalaman. Hal itu bisa terjadi, bisa tercapai apabila punya spirit ya, punya rasa untuk merubah secara individual. Saya harus begini, sehingga saya alias mungkin dia tidak akan berpikir mau dapat prestasi atau dapat penghargaan, tidak ada berpikir begitu. Bagaimana dia melakukan tugas dengan baik. Apabila orang-orang yang ujungnya adalah untuk dapat prestasi, untuk mendapat sesuatu yang lain, beda dia cara kerjanya. Spirit wirangnya pasti beda dia, Bu. Bisa akan melakukan hal-hal, bisa nabrak seperti ngomong tadi, mungkin nabrak aturan sebagainya. Sehingga dia tidak istilahnya confidence-nya terlalu tinggi sehingga risikonya itu tidak dipikirkan. Kalau orang wirang itu segala sesuatu untuk mencapai tujuan betul-betul secara jujur dia. Cermat melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, terus dia hasil dia dengan kedepannya dia tidak ada masalah. Jujur saya bilang kalau pengalaman saya, teman-teman saya
banyak yang terjadi begitu karena ambisinya terlalu gini, terjadi setelah ini terjadi kasus itu. Banyak terjadi begitu. Nah, rasa wirangnya dia, spirit wirangnya dia mungkin kalau bahasa gininya beda mungkin dia. Kalau mungkin karena saya jujur orang Bali, istilahnya itu pelan-pelan yang penting tidak mau terjadi sesuatu. Istilahnya mungkin bahasa Balinya alon-alon tapi kelakon ya begitu sih, itu tidak sesuatu yang menimbulkan hal yang negatif mungkin nantinya. Disitulah orang yang melakukan seperti itu, indikator-indikator mungkin saya bilang itu seperti saya bilang itu seperti itu dia. Secara teori ya mungkin kalau ukurannya mungkin dalam organisasi kalau keuangan di balance scorecard seperti itu. Mungkin teori saya tidak akan menjawab secara teknik, mungkin Bapak Ibu mungkin lebih pintar dari saya karena ilmu saya mungkin sedikit seperti itu. Seperti itu. Itulah yang memang harus dimiliki oleh seseorang, baik secara individu orang-orang tersebut, jiwanya, terus punya rasa mungkin seperti dibilang empati terhadap orang perusahaan, bukan untuk mengejar sesuatu yang tidak pasti itu loh. Artinya pasti setelah itu bubar dia, ada kasus dan seperti itu kan tidak pasti jadi mengejar yang pasti menjadi tidak pasti seperti itu dia. Itu Ibu mungkin kurang lebih bagi saya. Kalau memang ini Ibu mungkin silakan Ibu. Terima kasih Ibu Zaid. Baik, terima kasih Pak Dokter Ketut. Mungkin Pak kalau di istilah MSDM itu ada organizational citizenship behavior. Benar, seperti itu, benar. Yang artinya orang itu mampu bekerja, mungkin sama mungkin ya Pak dengan wirang itu, apakah apa yang dimaksud oleh Bapak sama seperti OCB kah atau beda Pak? Kalau OCB itu kan artinya rasa tumbuhnya ada sesuatu yang memang Soalnya dia yang harus. hilang Silakan Bu. Pak. Mohon maaf tadi suaranya sempat terjeda, Pak Dokter. Iya, lanjut Ibu. Lanjut dulu Ibu. Halo, silakan Bu, lanjut dulu Ibu. Ibu Juwayati, mangga barangkali Bu tadi ada sedikit kendala teknis. Bu, sepertinya ibunya yang ada trouble sekarang, Pak, kaitan sama teknis. Iya, Ibu Juwayati. Iya Bu. Iya Bu. Barangkali saya nggak bisa dengar suara Bapak Dokter Ketut. Suaranya hilang Pak. Bu. Sekarang sudah jelas Bu. Mangga boleh dilanjutkan tadi Ibu yang sempat terjeda. Sepertinya sinyal di Ibu juga kurang maksimal. Jaringan barangkali Bu Lia ya. Saya tidak bisa dengar suara Ibu juga. Iya betul Ibu, jaringan kelihatannya dari Ibu juga kurang maksimal jaringannya Bu. Oh gitu ya. Iya. Sekarang sudah bagus Ibu jaringannya. Mangga barangkali Ibu mau dilanjutkan tadi yang sempat terjeda. Yang tadi saya tanyakan, apakah OCB atau organizational citizenship behavior itu samakah dengan wirang yang Bapak maksud atau ada perbedaan? Begitu ingin dapat penjelasan dari Pak Dokter Ketut, Bu Lia. Baik Ibu. Bapak? Mungkin tadi kaitan dengan OCB ya Pak. Hati, apa yang di OCB itu memang pendalamannya mungkin ada di wirang itu ya. Secara kasar mata mungkin kelihatannya sama. Tetapi karena kita mengukur konteks yang lokal jenisnya itu, OCB kemungkinan lebih tinggi tingkatannya begitu. Karena mohon maaf ya, mengukur nilai talent spirit wirang itu adalah orang-orang yang memang kemungkinan ya, menurut pandangan saya dan pengalaman saya, orang-orang yang masih memiliki pandangan
lebih bawah, lebih rendah dari keinginan apa yang menjadi tujuan organisasi tersebut. Artinya, orang itu rasanya selalu memberikan ketidaknyamanan mungkin dalam suatu bekerja, sehingga spiritnya itu dia kurang. Kalau ECB mungkinnya lebih tinggi lebih tinggi tingkatannya dia, karena orang-orang selalu dan riset pun lebih banyak berbicara UCB. Apa sih UCB itu sebenarnya? Saya juga cukup menarik bagi saya. Nah, karena saya secara teori modern, UCB itu teori modern akan memik teori lokal genius yang ada, mestinya kemungkinan akan beda-beda bahasa saja sebenarnya. Seperti itu. Sehingga apa yang kita tujukan, intinya bagaimana kita mendapat output lebih baik dalam suatu organisasi. Begitu Bu, bagi saya Bu. Betul Pak, tidak menutup kemungkinan nanti ini dia bisa jadi teori yang dihakikan Pak untuk Bapak. Iya, ya benar Bu, benar Bu. Karena bukunya belum keluar Bu, bukunya masih saya kotak-katik, belum keluar bukunya dari penerbit saya enggak keluar. Kearifan lokal kan perlu juga Pak ditonjolkan, ya Pak. Ya. Kearifan lokal itu kita perlu angkat Pak. Ya benar itu Bu, benar. Disertasi itu karena unik arisan lokalnya itulah. Betul. Saya dibilang manusia ini mahasiswa aneh ini, orang mau cepat tamat ini bikin lambat tamat gitu. Tapi kan menemukan sesuatu jadi kan untuk nanti Bapak jadi guru besar dan profesor mungkin ya Pak. Mudah-mudahan. Sejauh Bu. Sejauh. Baik Bapak, itu saja. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya, semoga Bapak. Terima kasih Bu Jayati masukan dan Terima sharingnya. kasih Ibu. Ya. Baik Bu Lia, terima kasih banyak Bu Lia. Terima kasih Ibu Juhaiti. Ya. Bapak barangkali ini ada satu pertanyaan lagi Pak di chat. Ya, Bu Linda, ada Pak, dari Bu Linda, iya. Kaitan sama trik sama tipsnya nih Pak untuk mapping talent di perusahaan seperti apa? Baik Ibu Linda, ini saya juga baca di ininya, di chatnya dia. Tadi sudah dapat bertanya juga. Kalau saya ya, mapping talent karyawan memang perlu dirasakan dan dibuat. Terkadang mapping talent itu secara kasat mata di luar kelihatannya dia wah itu loh. Ini seperti ini. Ada pengalaman ya. Saya bicara pengalaman saja. Begitu kita kasih beban dia, drop dia. Apakah secara mental dia seperti itu apa gimana? Saya juga masih belum menemukan hal itu. Tapi begitu saya kasih tugas drop dia. Secara cek lapangan dan sebagainya itu ternyata apa yang dia bilang dan apa yang mungkin dia pikirkan tidak nyambung atau belum menyampai apa yang dia pikirkan seperti itu menjadi drop dia. Nah, disitulah orang-orang yang punya itu harus kita di mapping seperti Bu Linda itu, dan kita harus edukasi dia dulu. Pembekalan kalau bahasa saya pembekalan. Pembekalan apa yang menjadi tugasnya dia, terus apa yang nantinya, terus wilayahnya dia apa, gimana SDM seperti itu. Terkadang orang itu lupa dia melakukan itu, sehingga seolah-olah beban tugas yang dia lakukan, yang dia dapatkan menjadi beban, menjadi pikiran dia. Harus spirit wirang intrapreneur-nya kan orang yang siap. Orang intrapreneur, orang yang siap menerima beban lebih. Itu. Nah, disitulah kita harus bisa menempatkan sumber daya kalau kita di SDM yang lebih cermat. Terkadang orang yang diam itu tidak ada mau ngomong dia itu, tapi dia kasih tugas selesai dia bagus dia kerjaannya. Karena dia mungkin cara menyampaikan dia tidak bisa. Itu kan kesulitan pimpinan untuk mentelan atau memimpin karyawannya dan begitu. Tapi saya punya cara seperti kemarin itu sampai tingkat supir pun saya mapping. Sampai tingkat manajer itu. Pekerjaan-pekerjaannya itu. Karena apa? Terkadang dia melakukan hal-hal yang memang di luar kemampuan dan selalu monoton itu saja dia melakukan pekerjaan. Itu saja, tidak ada mengubah dia seperti itu.
Makanya itulah perlu dia harus mendapatkan pembekalan spiritnya, wirangnya gimana, terus intrapersonalnya gimana dia. Sehingga dia bisa kita posisikan talent-talent karyawan itu seperti itu. Biasanya kan orang mengukur tingkat kecerdasan. Tingkat kecerdasan. Ya, biasanya secara umum kan orang pakai tingkat kecerdasan. Secara teori tingkat kecerdasan tidak salah. Secara teori tidak salah itu benar sekali. Tapi dia akan dikalahkan dengan orang yang secara praktis melakukan pekerjaan itu akan kalah langkah, kalah start ya seperti itu. Karena dia berteori begini, orang yang sudah melakukan pekerjaan itu dia baru kan secara teori dia salah start ya. Mungkin ujung-ujungnya secara mungkin garis besar di atas ini mungkin orang yang intelektualnya dengan tingkat intelektualnya tinggi lebih kelihatan lebih baik. Tetapi output kalau kita bekerja dalam suatu organisasi, kita output kan yang kita perlukan. Bagaimana kita menempatkan orang-orang seperti itu, dan mungkin kalau orang SDM kan sudah ngerti lah bagaimana harus menempatkan orang-orang seperti itu kan. Disitulah kita harus pimpinan harus cerdas, punya rasa, kalau saya bahasa saya secara sederhana lah, harus punya ilmu jiwa dia, bisa memikirkan, membaca pikiran. Leadership semestinya harus paham dia seperti itu. Ini pikiran anak kita ini seperti ini kok terus gitu. Kita harus kasih beban tugasnya seperti ini ya. Pasti dia jalan. Terkadang kan kita tidak ini ya, tidak match apa yang kita tugaskan, apa yang ini tidak match ya. Seperti itu. Tingkat kenyamanan dia juga dalam suatu bekerja dia kurang merasa nyaman seperti itu. Tidak perlulah kita mapping. Orang tugasnya yang senangnya jalan-jalan, disuruh dia kerja di kantor, mungkin tidak mungkin dia nyala. Pasti tidak betah, duduknya panas, mungkin dia pantatnya duduk dia panas seperti itu. Seperti itu mungkin kurang lebih bagi saya, makanya kita perlu di mapping yang lebih cerdas. Nah, setelah itu harus ada pelatihan dan sebagainya. Suatu kebetulan sebelum saya jadi seperti ini, saya hampir 4 kali dapat pelatihan di Jakarta. Suatu kebetulan kantor saya adalah depannya Seknek, Istana Negara, Adulmis, kantor saya di Adulmis. Saya tiap 3 bulan dan 6 bulan pasti di sana pelatihan, instruktur dari UI juga banyak yang masing-masing. Saya banyak diajari oleh saudara-saudara teman-teman saya yang di UI sebenarnya dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Demikian Ibu, Bapak, terima kasih. Halo, ada yang bisa? Itu Bu Sri, Bu Linda ya, di pertanyaan tadi. Itu Bu Linda kurang lebihnya, mohon maaf, kemampuan saya masih terbatas. Bu Linda ya, seperti itu. Baik Pak Dokter, terima kasih atas penjelasannya, sangat bermanfaat. Gimana Ibu? Waktunya masih ada? Mohon maaf, ada kesalahan teknis juga di saya. Mangga silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang masih mau bertanya. Naik turun di sini. Ada yang mau bertanya lagi? Bapak Ibu peserta? Mungkin Bapak Dr. Ketut Merta ada closing statement dulu Pak, sebelum nanti saya mengakhiri atau menutup acara ini, barangkali ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Mangga Bapak, silakan. Terima kasih Bu Moderator, Ibu Lia Dewi, salam kenal ya. Karena tadi pagi saya lihat
Gimana ibunya ini? Datang Mohon belum maaf Pak, ketemu. iya ini sinyalnya saya pakai 2 device, mohon maaf. Mohon izin Pak Ketua, saya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan mengisi acara ini. Saya jujur, ilmu saya masih sedikit ya, sedikit sekali. Walaupun saya sudah doktor ini masih sedikit karena masih yang perlu banyak yang saya belajar dan belajar. Suatu kebetulan mungkin pengalaman di lapangan selama 30 tahun lebih mungkin di lapangan di perusahaan ini ya bekerja yang saya bilang situasi dan sebagainya carut marut dan tingkat tunggalnya itu yang luar biasa sehingga saya lari akademik. Mungkin takdir saya mungkin harus di akademik ya karena saya dulu pernah disekolahkan di SPG tapi minggat di SPG ke ekonomi gitu. Saya dulu di tamat SMP dimasukkan ke SPG tapi saya lari ke SEMEA saya. Setelah itu habis tamat SEMEA saya langsung bekerja, tidak dapat main-main, tidak pernah, langsung bekerja di perusahaan negara itu tidak pernah berhenti sampai 30 tahun pengalaman itu. Disitulah kita perlu dalam konteks saya ya komitmen. Apapun yang kita lakukan, kita harus punya komitmen yang baik. Pekerjaan apapun yang kita lakukan harus cermat dan harus jujur seadanya. Jangan bikin manipulasi dan sebagainya untuk menjaga apa? Menjaga tingkat tekanan kita tidak terlalu tinggi. Karena enjoy saja kalau pekerjaan itu dilakukan dengan jujur, dengan apa adanya, ya sudah seperti itu. Nah, sehingga tidak menimbulkan hal-hal baru nantinya di kemudian hari. Sementara saya pensiun atau pensiun cepat tidak pernah ada masalah sampai hari ini. Dan itu pun di keluarga juga, kita pulang ya untuk keluarga, ada ketekanan pekerjaan lagi seperti itu. Karena kita sudah tugaskan di kantor seperti itu. Nah, hal-hal yang memang kalau orang SDM, apalagi saya orang pemasaran masuk ke bidang ilmu SDM, manajemen, perlu saya sebenarnya kalau mau kan pemasaran sebenarnya. Saya tidak mau, saya akan mempelajari SDM karena SDM itu dalam satu organisasi tidak mix dengan orang-orang pemasaran dan sebagainya itu keuangan sebagainya itu kita akan bablas. Nah, perlulah kita komitmen belajar seperti saya rasa spiritnya wiranya itu rasa itunya harus ada dia sehingga kita bisa meninggalkan pekerjaan itu dengan aman, tidak ada tuntutan kemudian hari hal-hal yang di luar dugaan kita lah seperti itu. Sehingga kalau saya sampai hari ini saya mungkin orang tidak bisa dibelokkan, jujur tidak bisa dibelokkan. Kalau saya bilang ini ya benar, apapun risikonya. Kalau saya sudah janji apapun risikonya, saya akan jalani. Enggak. Mungkin begini, alasan begini, alasan enggak ada begitu. Bagi saya tidak ada punya alasan. Kalau saya sudah menanyakan oke, apapun risikonya, apapun orang bicara sebagainya, saya jalan. Tidak ada bahasa mundur, harus tetap komit. Itulah konsekuen kita. Kalau memang sudah konsekuen begitu, orang kan, oh ini orang begini, orang lain pun tidak akan main-main, tidak bisa berani main-main juga dengan kita. Gitu. Itu bagi saya, terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf, mungkin tadi banyaklah mungkin bahasa saja dan sebagainya itu tidak berkenan dengan nada yang gimana nih, mungkin seperti itu. Mohon maaf sebesar-besarnya, bukan ada maksud menggurui, enggak. Saya di sini adalah masih belajar, banyak belajar. Sehingga ilmu dari Bapak Ilku mungkin saya juga bisa terima, bisa adopsi mungkin seperti itu. Sehingga saya dapat ilmu baru lah. Dan dikasih kesempatan oleh Pak Ketua untuk mengisi juga. Terima kasih banyak dengan waktu dan kesempatannya ini. Mungkin pada saat nanti kongres mudah-mudahan saya tidak halangan bisa hadir karena belum berani saya mendaftar karena lihat jadwal dulu ada sibukan enggak seperti itu. Seperti itu Pak ya, Bapak Ketua dan Bu Moderator, mudah-mudahan mohon maaf sekali lagi. Mohon saya tutup dengan permohonan di Om Santi Santi Om. Terima kasih banyak pada pemateri kita hari ini. Mungkin sebelum saya menutup, saya akan menyampaikan dulu beberapa kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Iketut Merta.
Mungkin kaitan dengan tadi beberapa pertanyaan terkait dengan wirang itu memang betul sekali istilah bermuatan lokal yang sebenarnya itu bisa diterapkan pada sebagai indikator untuk semangat kerja yang mampu meningkatkan kinerja di organisasi maupun secara individu. Kemudian dikaitkan dengan bagaimana entrepreneurship itu dan bagaimana tadi wirang itu konsepnya digabungkan dengan spirit yang kemudian nanti bisa juga akan maksimal bila dilengkapi dengan leadership atau tingkat-tingkat leadership yang bisa menyesuaikan sehingga kinerja organisasi dapat tercapai dengan maksimal. Barangkali seperti itu. Sekali lagi pada pemateri Bapak Dr. Iketut Merta, kami dari penyelenggara mengucapkan terima kasih banyak Bapak atas perkenan waktunya dan juga ilmunya. Betul-betul kami mendapatkan masukan berupa wawasan dan juga ilmu, apalagi ini merupakan hal yang menarik dan baru bagi kami gitu. Mungkin barangkali itu Bapak Ketua ada yang mau disampaikan Bapak sebelum kami menutup? Cukup Bu Lia. Sebelumnya terima kasih Pak Dokter atas insight barunya, luar biasa. Mudah-mudahan kita juga di sini bisa nyari-nyari apa namanya istilah-istilah yang bisa kita jadikan apa value bagi pengembangan keilmuan SDM khususnya. Terima kasih Pak Dokter, sehat selalu. Siap. Baik, terima kasih Pak Ketua juga beserta jajaran dari pengurus APEPSI yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Mungkin Bapak kami minta dokumentasi dulu sebentar ya Pak ya. Sebelum kami tutup. Ya, 1, 2, 3. Buka video dulu nanti biar semua kelihatan. Ya, on cam dulu ya Bapak Ibu sekalian, mohon untuk on cam. Baik, kita akan ambil gambarnya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah dan ucapan syukur kita telah menyelesaikan kegiatan webinar series 3 dari APEPSI ini. Mudah-mudahan tadi apa yang ilmu sudah disampaikan oleh pemateri kita Bapak Dr. Iketut Merta itu menjadi sebuah amalan baik bagaimana ilmu Bapak Dokter bisa tersampaikan pada kami semua dan juga bagi para peserta mudah-mudahan mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan webinar ini. Saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan dan tadi terdapat gangguan teknis sebentar. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Semoga sehat selalu Pak Dr. Ketut. Terima kasih. Kapan-kapan kami tunggu silaturahminya. Mudah-mudahan nanti bisa berkenan hadir di acara Rakernas. Ibu Siap absen menunggu ada undangannya Bu Lia. Iya, apakah ada absen? Absennya ada Ibu, sudah ada di link? Di link chat ada. Sudah ada di link ya Ibu. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, terutama pemateri Bapak Dr. Iketut Merta beserta Bapak Ketua APEPSI Bapak Ahmad Romzi, kami mengucapkan sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian juga sebagai peserta. Barangkali ada yang belum mengisi absensi, silahkan dipersilahkan untuk mengisi absensi. Terima kasih banyak semuanya atas partisipasinya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dalam agenda yang lain. Terima kasih. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semua. Selamat siang, Bapak. Salam sejahtera.